Halo pemirsa, Kilas Nusantara membawa 3 kabar terhangat dari sejumlah wilayah di Indonesia seputar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan hadir untuk menemani aktivitas pagi hari Anda di Senin 30 Agustus. Kita awali dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terus mendorong pengembangan potensi pelaku ekonomi kreatif melalui program kabupaten atau kota kreatif. Program tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kemudian kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Jember Fashion Carnaval menggelar pameran artefak internasional yang memamerkan sebanyak 76 jenis artefak meteoroid asli Indonesia, seperti senjata, patung, dan elemen sehari-hari yang digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, pemirsa, bagi Anda yang menyukai wisata bersejarah, sempatkanlah untuk mampir ke Taman Waruga Sawangan di Sulawesi Utara. Sebuah makam dengan cerita historis yang kental dengan peninggalan leluhur budaya suku Minahasa. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan potensi pelaku ekonomi kreatif melalui program Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif. Hal itu disampaikannya saat membuka program Kata Kreatif yang diikuti para pelaku industri kreatif di Kota Padang Minggu 29 Agustus. Sandi menyebut Kota Padang merupakan lokasi ketiga di Indonesia dari 25 kabupaten kota di Indonesia. Tujuan dari program tersebut untuk mendorong inovasi para pelaku industri kreatif menciptakan ruang, namun tetap mengadopsi protokol kesehatan guna membuka ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. Melalui program ini, para narasumber bisa memberikan semangat dan inovasi kepada para pelaku ekonomi kreatif dalam menghadapi tantangan, di mana tantangan terbesar para pelaku industri kreatif saat ini ialah digitalisasi. Tantangannya tadi digitalisasi, salah satunya yang kita akan bantu. Narasumber tadi menyampaikan, baik Puni Popi dan Mas Joni, bahwa digitalisasi ini kita pacu dan kita tingkatkan keragaman dan nilai tambah dari produk-produk ekonomi kreatif, baik yang kuliner, kriya fashion maupun juga yang animasi, aplikasi, gaming, serta desain, dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Sandi menambahkan berdasarkan data We Are Social pada April 2021, sekitar 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan perdagangan elektronik untuk berbelanja, sehingga pengembangan produksi dan SDM di bidang parekraf bisa dimanfaatkan melalui digitalisasi. Terlebih, terdapat 3 subsektor yakni kuliner 41,5%, fashion 17,7%, dan kriya sebesar 15% yang kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB ekonomi kreatif Indonesia. Dia juga menyebut lewat program Kata Kreatif para pelaku industri kreatif juga diberikan dukungan lain seperti pelatihan, pendampingan, pemasaran, pelaporan keuangan, perizinan, hingga akses pembiayaan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yugari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pameran artefak internasional yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Sabtu 28 Agustus menampilkan 76 artefak meteorit dengan mengangkat tema keagungan peradaban Nusantara. Acara yang dihadiri oleh Bupati Jember Hendy Siswanto mengedepankan artefak atau peralatan hasil kreasi abad lampau yang seluruhnya dimiliki oleh Kabupaten Jember. Artefak ini perlu diangkat untuk menjadi magnet pariwisata melalui kegiatan wisata Museum Meteorit yang disebut sebagai satu-satunya di dunia. Pameran artefak internasional ini merupakan rangkaian kegiatan Jember Fashion Carnaval atau JFC tahun 2021 yang berlangsung selama 2 hari hingga Minggu 29 Agustus. Sejumlah karya baru ditampilkan dalam JFC kali ini yang diadakan secara hybrid atau daring dan luring, termasuk melibatkan sejumlah media, blogger, serta selebgram dengan harapan bisa menyampaikan pesan dan misi JFC kepada masyarakat luas. Artefak-artefak meteorit ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Jember, Indonesia dalam hal ini, tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Ini adalah menjadi motivasi kita semua untuk bahwa wisata kita, budaya kita, dengan adanya kondisi COVID, kita tetap akan menuju kehidupan normal, kehidupan new normal beriringan dengan COVID.
Melalui pameran artefak ini diharapkan dapat menjadi wisata edukasi bagi generasi penerus bangsa agar memahami kekayaan budaya bangsa Indonesia serta sejarah peradaban yang sangat luar biasa. Penyelenggaraan kegiatan ini sekaligus menjadi simbol semangat baru di tengah pandemi COVID-19. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti yang kali ini sudah sampai di Waruga Sawangan nih. Kelihatan kan? Jadi Waruga Sawangan ini berlokasi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan kita nanti akan masuk ke dalam untuk berwisata sejarah. Nah, kira-kira ada apa aja ya di sana? Mendingan kita langsung masuk ke dalam yuk. Sekarang ini kita akan langsung menuju ke Waruga Sawangan. Jadi Waruga ini berasal dari kata, kalau dari bahasa Minahasa Utara ya, ini dipisah dua ini istilahnya, ada waru dan raga. Nah, kalau waru ini dimaksudkan sebagai rumah, sedangkan ruga ini artinya adalah badan. Nah, sekarang kita akan langsung saja menuju ke objek cagar budaya, yaitu Taman Waruga yang hingga sekarang ini masih berdiri dan menjadi salah satu lokasi favorit nih bagi para pelancong baik domestik maupun mancanegara. Tapi kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya, ini itu adalah relief peninggalan ya mungkin sekitar tahun abad ke-9 kalau tidak salah. Nah, di sini kebetulan saya sudah bersama dengan juru kuncinya ya di sini dengan Ibu siapa? Erni Kalalo. Oke, dengan Ibu Erni Kalalo. Nih Ibu Erni, kalau boleh cerita nih relief yang sekarang kita sedang lewati ini apa sih nih Bu? Jadi ini relief yang menceritakan atau menjelaskan perjalanan bagaimana cara pembuatan waruga dan cara sampai di cara penguburan waruga. Jadi waruga itu terbuat dari batu tufa atau batu lava. Waruga mempunyai dua bagian, ini sebagai penutupnya, ini kotak, dan mayatnya diisi di dalam sini. Lebih spesifiknya laki-laki mempersiapkan kubur untuk keluarganya nanti. Ini bukannya memanjang mendatar, tapi ini berbentuk kotak. Nah, ya. itu gimana sih ceritanya waktu dulu? Karena buat mereka ini adalah rumah masa depan atau rumah setelah kematian. Waruga sendiri kalau secara istilah dari bahasa Minahasa Utara ini adalah rumah tempat kembalinya badan ke surga ya. Ya. Berarti badannya harus menekuk gitu ya Bu, si jenazahnya atau gimana? Mereka percaya dengan posisi menekuk atau seperti janin, seperti janin dalam perut itu mereka percaya lahir kembali. Ini kita akan menuju ke dalam ya Bu. Di sini adalah bentuk waruga aslinya ya. Kalau tadi relief dan sekarang ini adalah waruga aslinya. Tapi katanya kalau yang sempat saya baca nih ternyata waruga ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya tingkat sosial yang cukup tinggi ya. Begitu ya Bu? Memang pada zaman itu orang Minahasa menggunakan pekuburan seperti ini. Yang menunjukkan satu sosial profesi seperti relief seperti ini setelah Austronesia. Ini total relief yang ada di Taman Waruga Sawangan ini ada berapa sih Bu? Ada 144. 144. Ini kalau dilihat dari ukurannya beda-beda ya. Boleh cerita ukurannya ada bagaimana? paling tinggi di sini Waruga 2 meter 60 cm. Kita mau cerita yang mana lagi nih Bu? Jadi ini seperti saya ceritakan tadi bahwa di dulu kalau proses melahirkan kan kalau pusar itu makanya di sini sekarang sudah dilarang, pasti banyak yang menggunakan bambu. Jadi masih ada ternyata masyarakat di sini yang menggunakan bambu. Cara melahirkannya mungkin prosesnya normal, tapi pemotongan pusarnya ya masih menggunakan cara lama gitu. Nah, pemirsa, sekarang kita akan memperlihatkan salah satu waruga lainnya. Jadi ini kalau Ibu bisa cerita seperti apa sih Bu yang sekarang dekat kita ini? Diisi terakhir mayat di dalam waruga 1810. Ini adalah berarti yang terakhir waruga yang disimpan di sini nih. Terakhir 1800-an karena pada waktu itu pemerintahan Belanda mengklaim waruga ini menyebabkan wabah penyakit kolera. Kok bisa Bu? Karena menurut mereka bau dari waruga itu menyebabkan penyakit. Dan dia ada sela-sela lubangnya. Jadi pada saat itu memang banyak waruga juga waktu penguburan mereka sebenarnya sudah menaruh darah burung waleo sama telur ayam kampung untuk
menetralisirkan bau dari menyengatnya mayat. Tetapi pada waktu itu kata mereka mungkin dari rembesan, tapi tidak tahu ini kan batu di bawah. Rembesan dari waruga atau cairan apa itu yang menyebabkan penyakit wabah. Pada waktu itu banyak sekali orang Minahasa yang meninggal. Karena waktu itu belum ditemukan penyakit obat untuk itu, mungkin kolera itu ya. Sehingga akhirnya mulai dari situ dilarang menguburkan dengan cara memasukkan mayat di dalam batu seperti ini. Sekarang udah selesai ya Bu ya, berkelilingnya tadi udah banyak banget cerita-cerita bersejarah dari masyarakat Minahasa kala itu. Dan kalau bercerita soal pandemi ini, cagar budaya dari Waruga Sawangan ini seperti apa sih Bu kondisinya? Kondisinya semenjak corona sangat terpuruk sekali. Yang biasanya tamu itu kalau dari mancanegara itu kalau normalnya itu setiap bulan itu sampai 100 lebih datang ke sini. 100 lebih, tapi karena pandemi ini jadi tidak ada. Bu. Padahal biasanya tamu mancanegara gitu ya. Yang lebih dominan tamu mancanegara, Jerman, Belanda datang ke sini karena punya hubungan historial. Ratu Beatrix juga, Ratu Belanda pernah datang mengunjungi sini. Ratu Beatrix pernah datang ke sini, kapan itu? Tahun 96. Tahun 96, wah, luar biasa. Dan kita pamit undur diri sampai di sini. Saya Nabila Karisti beserta dengan juru kamera Egan Surya Hataji pamit undur diri. Sampai jumpa. Rangkaian kabar informatif dan inspiratif telah kami sajikan untuk Anda. Kami akan membawakan kabar menarik lainnya dari penjuru Nusantara siang nanti dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pemirsa dan sampai jumpa.